Ustaz Bapak Kiai Haji Musbihun Al-Munawar yang senantiasa sangat kita hormati dan semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, segenap hadirin jamaah pengajian malam Ahad di Masjid Darussalam yang saya hormati pula, dan juga semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pengajian kita mulai, sedikit sebagai pengantar, kita sekalian baru saja tadi mengikuti upacara memperingati HUT NKRI yang ke-79. Beda dengan tahun biasanya di Garung, ini dilaksanakan di lapangan desa Pagamasari, yang mana dalam tata upacara bendera mereka para tokoh, para sesepuh yang duduk di tribun banyak mempertanyakan, kok upacaranya saiki beda karo tahun-tahun yang sebelumnya. Di antaranya momen detik-detik proklamasi itu tidak ada, dan juga tidak dibacakan naskah teks Pancasila. Itu yang sepuh-sepuh para tokoh itu do gendut-gendut rasul upacara tenanan orang ini. Walau alam ada apa kita nggak tahu persis, tapi memang keberadaannya macam itu. Kita syukuri bersama, alhamdulillah kita mendapatkan nikmat kemerdekaan yang para orang alim itu mengatakan katanya sebagai jembatan emas menuju Indonesia. Adil makmur bardatun thayyibatun warahmatullahi. Salawat berkirim salam semoga senantiasa dicurahkan, dilimpahkan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita berharap mendapatkan syafaat beliau, utamanya kelak pada yaumil qiyamah biidznillah. Marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan memperbaharui syahadat kita, dan kemudian dilanjut dengan doa menuntut ilmu. Diawali dengan talawut yang kita ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Untuk selanjutnya monggo waktu dan tempat sepenuhnya kami aturkan kepada Ustaz Bapak Kiai Haji Musbihun Al-Munawar. Kasumangkaraken. Sini ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah sami, ibu-ibu, bapak-bapak, para sepuh bini sepuh, para saged, para alim, jamaah Darussalam, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah
Kita tasih kaparingan nikmat sehat, nikmat sempat saged meningi proklamasi, memperingati proklamasi kemerdekaan. Alhamdulillah sampun merdeka nggih. Sampun merdeka, ngeti bilih nikmat merdeka menika awis reginipun, harga jualnya mahal, harus dibeli dengan berbagai hal. Menawi leres anggen kita sinau sejarah rumiyin, kita dijajah ngantos 350 tahun niku sampun pintun generasi. Merdekane dereng wonten 2 generasi. Nek sak generasi niku 50 tahun, nek 350 tahun niku pun 7 generasi. Iki merdeka nembe mawon 7 dereng wonten 2 generasi. Artinya usia dijajah dengan usia merdeka masih ibarat anak-anak, kita masih sangat butuh proses untuk menuju kebaikan ke depan. Mila alhamdulillah kita tasih napa nggih? Mboten meningi zaman penjajah. Mboten meningi kados napa rekamanipun dijajah. Kados dene Palestina sak menika ingkang kita saksikan. Kita pun ketemu kepenak. Nah, sehingga kadang-kadang nikmat merdeka yang harga jualnya mahal, ali mensyukuri cok ora imbang. Padahal nek 350 tahun niku pun pintun nyawa sing melayang untuk merebut kemerdekaan. Mbah-mbah kita niku dari apa? Nek urut napa nggih jenenge nggih? Dari jenenge napa niki? Anak, bapak, mbah, buyut, sanggah niku baru 5 niki. 5 generasi niki. Oh, dok sewur napa niki. 6 itu ora jenenge. Artinya saya kepingin menggambarkan betapa merebut kemerdekaan itu harus dikorbankan nyawa yang sedemikian rupa, dibodohkan, diadu domba, dipecah-pecah, yang sampai sekarang masih terasa bekas-bekasnya atas kejamnya penjajah. Nah, kita alhamdulillah boten meningi rekaosipun, mila kita kedah bersyukur. Mensyukuri nikmat merdeka niku nek teng Quran di surat Al-Hajj ayat 41. Bapak-bapak Ibu saged mirsani mriku. Kados pundi Gusti Allah maringi aturan, maringi angger-angger terhadap nikmat merdeka. Niku teng surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardi. Ada 4 hal yang harus dilakukan. Aqamus shalah wa atawuz zakah wa nahaw 'anil munkar wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Dia 4 hal ini arahan Allah dalam Al-Qur'an. Alladzina immakkannahum itu sebenarnya kalau sedikit ingin bicara tafsir Quran. Itu adalah asbabun nuzulnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir oleh bangsanya sendiri, kemudian bisa merdeka, bisa menang, bisa makan nahum. Itu ada yang memberi makna memberi kebebasan, terbebas dari penjajah, merdeka. Nah, ini 4. Yang pertama aqamus shalah wa atawuz zakah, jadi hubungan vertikalnya yang baik.
terus awatu zakah ya sosialnya yang baik, keadilan dan sebagainya, terus amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sedikit dikaitkan dengan hari kemerdekaan yang baru kita peringati. Kita umat Islam hendaknya itu yang dilakukan, tidak sekedar hura-hura, tidak sekedar pesta pora, tidak sekedar kegiatan fisik yang bahkan cenderung menjadi lagho, tidak mempunyai makna. Salah satu kita kritisi, anak TK kita sudah diajari sama bu guru untuk makan sambil duduk. Tiba-tiba lomba Agustusan lomba makan kerupuk sambil berdiri. Kerupuknya orang tek sambil dibuang. Nah, artinya ini kritik sosial sedikit, bahwa memperingati kemerdekaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan sholat, hubungan yang baik pada Allah, syariatnya ditegakkan dan seterusnya. Mungkin itu sedikit mengomentari tentang nikmat merdeka yang sudah sama-sama kita rasakan. Nikmatnya merdeka, bebas dari ketakutan, bebas dari derita-derita fisik. Begitu aja Bapak-bapak, sedikit karena tadi Pak Sur mengomentari masalah upacara, juga saya ikut kepancing ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembacaan hadis-hadis kita sudah sampai pada bab Kitabul Jami. Kita lewati dulu mulai dari bab sholat, toharoh, sholat, kemudian puasa, kemudian zakat. Kemudian kita jenazah ya, sholat jenazah. Kita lewati karena ada banyak sekali yang harus kita pelajari ini. Kayaknya tidak nyampe. Terus kita ambil yang terakhir yang bisa kita amalkan, yang gampang kita amalkan. Sampai pada hadis yang di buku saya, di kitab saya ini, sarahnya kitab Bulughul Maram, yaitu Subulus Salam. Itu di angka ke 1341, judulnya Kitab Al-Jami, yaitu merangkum masalah adab, akhlak, kebaikan, hubungan silaturahmi, zuhud, wara', wirai, zikir dan doa. Nah, ini kitab Al-Jami. Mungkin Bapak-bapak kalau boleh melihat di kitab Bulughul Maram di halaman-halaman terakhir. Nah, yang baru kita baca sudah 2 pertemuan, belum selesai, yaitu hadis sahih riwayat Muslim terkait dengan hak-hak Muslim dengan Muslim yang lainnya. Kita sudah bicarakan kemarin, yang dikatakan dan hak di sini adalah sesuatu yang tidak patut untuk ditinggalkan oleh seorang mukmin, orang Muslim. Mengenai hukum ini beda-beda, tinggal melihat ilahnya, melihat kondisinya. Nah, yang sudah kita baca yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim pada muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau ketemu dengan saudara muslim yang lain, fasallim alaihi, hendaklah engkau uluk salam, ngekai salam, memberi salam.
sudah kita baca berulang-ulang, karena ini kalau insya Allah dikerjakan, dibuktikan dalam tindakan, ini akan mewujudkan satu komunitas yang saling kasih sayang, saling mendukung satu sama yang lain dalam hal kebaikan. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, mau aku tunjukkan padamu, jika kamu lakukan nanti kamu akan muncul kasih sayang satu sama lain. Nah, kata Rasulullah, yaitu afsus salam, tebarkan salam. Insya Allah begitu. Keluar sedikit. Saya lagi membaca dan tak sampaikan di satu jamaah, yaitu ayat 17 ayat pilihan Haji Ahmad Dahlan yang suka diajarkan pada murid-muridnya. Sampai pada surat Al-Asr. Tak baca itu menurut Pak Haidar Nasir, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan muridnya surat Al-Asr itu 8 bulan. Saya baca lagi di bukunya Haiban Hajid, Raden Haiban Hajid yang mengabadikan ulangan-ulangan Haji Ahmad Dahlan. Dikatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan muridnya surat Al-Asr itu 7 bulan. Kok apa ora bosen ya? 7 sasi. Tibae Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan surat Al-Asr tentang waktu itu, tentang kedisiplinan. Sebelum dijalankan isi bulan baleni nganti pitung sasi. Jadi amangat ngaji ono sing terlambat, angkat jamaah ada yang terlambat, burung diganti ulangane walase. Ngantek dilakoni temenanan. Nah, jika kita ngaji hakul muslim ala muslim situn, satu diantaranya aplikasi salam, maka saya akan mengulang-ulang sampai 7 bulan. Kira-kira bapak-bapak gimana ini? Ndang pro tenanan salam iki dienggo tenan, ketemu nek urung dilakoni, urung diganti isih maca meneh hakul muslim ala muslim ngantek 7 bulan. Kalau belum masuk rumah belum salam, belum dikerjakan balani meneh. Kalau ketemu kancane isih perengat-perengut orang memberi salam, balani meneh. Salam Ya. Ya salam itu kan, ya salam sing penting kan. Seperti kita baca bahwa salam kan ada makna 3, yaitu doa keselamatan, mendoakan. Saya kira orang mau mendoakan orang lain itu jika tidak merengut, gelem ndongake nek lega seneng. Nek orang seneng orang bakal ngerti salam. Orang nono wong salam merengut itu ndak ada. Mungkin itu salame orang sekon jero, orang sekon ketulus ikhlasan. Nah ini salam, maka ini tak baleni mending saya terinspirasi dengan kajiannya Haji Ahmad Dahlan sampai 7 bulan. Nek urung dilakoni, urung ganti. Lah itu ngaji ayat nek ngantek murid ngedusi anak jalanan weruh di ngopeni. Yo bae wis dilakoni tenan ki ayat itu tibae. Yo agawe diganti liyane. Nah ini sebenarnya menarik sekali ini kajian ini. Karena ngaji itu orang yang direnteni ini dilakoni, diamalno. Maka seyogianya begitu. Seyogianya begitu, tapi ketoke ora telatan ya anak ting-ting-ting-sasi. Apa Pak Ahmad Dahlan iki yo karo teliti-teliti ya mlaku-mlaku yo delok iki lakone urung salame ya.
atau gimana ya sejarahnya itu. Terus CCTV ya. Ini Haji Ahmad Dahlan saya, Masya Allah luar biasa sekali ya telaten. Masya Allah. Kalau kita baca 3 kali aja kayaknya, wah wis kok baleni mening. Itu sedikit mengenai apa ya? Mengenai ya berguru kepada orang baik. Nah, ini salam. Sudah kita bulan baleni tinggal melaksanakan. Lalu yang kedua, wa idza ta'aka fa'ajibu, jika dipanggil kita ijabahi. Nah, kemarin ada diskusi bagaimana kalau diundang ada orang apa kemarin batal haji terus ngundang kita. Bagaimana itu, kita harus datang apa enggak ya? Ya tentu saja undangan-undangan yang memberi manfaat, undangan-undangan yang tidak menyeberang syariat. Ini sudah kita bicarakan kemarin. Lalu wa idzastanshahaka fansahu, jika saudara kita minta nasihat maka kita hendaknya memberi nasihat. Mungkin kalau hal ini kaitannya dengan istilah sekarang bukan curhat ya. So kepingin diwenai solusi, diberi pandangan dan sebagainya. Maka kita sesama muslim hendaknya hal yang demikian harus peduli. Nah yang kemarin terakhir yaitu kaitannya dengan bersin. Nah ini yang belum selesai. Kemarin sudah keburu Isya. Wa idza atasa fahamidallahu fasammituhu. Jika saudara kita bersin dan kemudian membaca tahmid, maka kita hendaknya membalasnya. Nah, kemarin sudah kita baca beberapa hadis. Jadi hadis ini menunjukkan wajibnya menjawab orang bersin jika dia mengucapkan tahmid. Ini sebagian ulama begitu. Kata-kata fasammidhu, hendaklah. Nah, jadi tidak ada semacam perintah. Wa idza atasa, jika saudara kita yang muslim tadi bersin, fahamidallahu, lalu bertahmid memuji Allah. Karena bersin itu bagian dari nikmat. Maka yang lain mendengar kemudian menjawabnya. Nah ini oleh Subulus Salam ini diangkat hadis yang lain. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaklah. Nah ini ada hadis yang lain, hadis sahih juga. Nah, di sini ada perintah. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi orang yang tidak tahu cok wine itu ngudulanan. Cok meni tahu nggih. Cok apa nggih? Cok meni tahu apa? Jaji. Apa ya, Pak? Jaji. Nah, padahal itu nikmat ya. Entah kalau dilihat dari sisi kesehatan itu, katanya orang wine itu fungsi fisiknya bergerak tuh gimana ya? Saya pernah dengar itu, baca itu. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan untuk bertahmid. Falyaqul lahu ahuhu, maka hendaklah mengatakan kepada dia yang membaca alhamdulillah setelah bersin, ahuhu yaitu saudaranya, au sahibuhu atau sahibnya. Jadi saudaranya atau temannya. Yarhamukallah. Nah itu kan saling doa mendoa.
Ini kan timbul satu ukhuwah di sini. Timbul satu jalinan hubungan batin. Disitulah yang nantinya akan memunculkan satu solidaritas kekuatan umat Islam. Karena menegakkan Islam itu tidak sendirian, mesti bareng-bareng, jamaah. Nah, kuatnya jamaah diikat dengan ikatan batin kasih sayang, dimulai dengan semacam meskipun hanya bersin. Ini sebenarnya jika dilakukan, diajarkan, ini akan menumbuhkan satu kekuatan, satu hikmah yang besar sekali. Yarhamukallah, mudah-mudahan engkau diberi rahmat. Di dalam kata rahmat dilihat dari sisi bahasa, itu di Kamus Lisanul Arab itu ada makna 3. Kita ulang lagi supaya kita ingat dan supaya kita benar-benar ketika kita memberi salam, karena di situ ada juga saling interaksi tentang rahmat. Assalamualaikum warahmatullah. Di sini juga sama. Ketika saudara kita bersin lalu alhamdulillah, Rasulullah mengajarkan mudah-mudahan engkau diberi rahmat. Karena rahmat itu menurut Lisanul Arab itu kamus yang paling diakui, kamus bahasa Arab yang paling diakui. Ada kamus Al-Munjid, tapi yang mengarang itu Abu Luis, orang Kristen. Tapi itu juga dipakai orang Kristen Lebanon. Nah, Lisanul Arab ini orang Islam dan ini yang lebih diakui oleh kalangan umat Islam. Nah, rahmat itu mempunyai makna 3. Yang pertama adalah aitfuhu wa ihsanuhu wa rizquhu. Aitfuhu itu welas asih, dimelasi. Seperti bapak ibu melas karo putra-putrane. Itu melas. Bagaimana halnya jika kita dimelasi sama Allah? Tentu adalah suatu hal yang tidak ada lainnya lagi yang melebihi. Lalu nek wis dimelasi diapii. Seperti kita melas sama anak-anak kita, kan kita enggak berbuat jahat. Karena kita melas, kita ngapii. Ya, ngapiinya dalam berbagai hal. Lalu warizquhu, memberi rizki. Itu kan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masing-masing orang. Maka di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita, meski hanya sekedar bersin, nikmat bersin, apalagi nikmat yang besar. Nah, kita diminta oleh ajaran Islam ini untuk saling mendoa dengan mudah-mudahan kalian diberi rahmat, dimelasi Allah, diapi Gusti Allah, diwenehi rezeki marang Gusti Allah. Kita kalau bicara rezeki yang kegambar itu materi. Padahal sholat lail, orang yang mampu oleh Allah diberi kemudahan, keentengan untuk sholat lail, itu sebenarnya juga rezeki. Rizki. Jadi gelem ngaji, gelem ibadah, taat karo Gusti itu rizki. Kita punya komunitas yang baik, saling berinteraksi, andum kebaikan. Rizki. Jadi rizki itu pemberian Allah Subhanahu wa taala secara umum. Sehat, bisa di umur pensiun masih eksis, masih bisa macam-macam. Rizki. Nah, maka rahmat ini sebenarnya luar biasa. Sehingga ada satu hadis yang mengatakan kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita. Sampai engkau juga ya Rasulullah, benar. Masuk surga itu benar-benar kena rahmat Allah.
Kalau ibadah kita dijoli surga,